Di sini banyak pungli, Pak. Menolak pungli, ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Tenang. Saya Pak, Melawan preman, Pak. Ditangkap polisi, Pak. Om, kami menolak pungli, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Udah 3 bulan lebih di penjara. Bingung, Bapak. Om, kami menolak pungli, ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terus terang, saya pertama kali melihat video ini sempat berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan aparat kepolisian. Tapi setelah tahu sebenarnya yang terjadi, saya menganggap ocehan dua pedagang ini hanya gimmick semata. Bayangkan, di tengah beberapa kasus yang mendera pihak kepolisian karena dianggap salah dalam menetapkan tersangka, ada saja pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk terus memojokkan pihak kepolisian guna menciptakan stigma dan membangun persepsi di masyarakat agar tumbuh antipati dengan polisi. Nah, kalau itu berhasil, perlawanan terhadap polisi itu suatu yang sah-sah saja. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, halal darahnya. Atau jangan-jangan mereka bagian dari orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dengan harapan Presiden Jokowi untuk segera menggantinya, atau tidak suka kedua-duanya, kemudian membangun narasi bahwa selama kepemimpinan Jokowi banyak orang yang tidak bersalah malah dijadikan tersangka. Publik yang tadinya kembali mempertanyakan bagaimana pihak kepolisian menangani perkara aduan adanya pungli seperti yang diungkapkan oleh pedagang tersebut, kok justru yang menolak pungli malah dipenjara? Ini kan aneh. Ternyata kita hampir masuk dalam perangkap sinetron mereka. Justru pihak kepolisian membeberkan jika yang mereka sampaikan di depan presiden tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan itu murni kasus penganiayaan. Jadi ceritanya begini, Ujang Sarjana yang merupakan pedagang buah di Pasar Bogor dilaporkan oleh pedagang pasar lainnya karena telah melakukan penganiayaan. Insiden penganiayaan itu terjadi pada Jumat 26 November 2021. Dan bersama kami juga hadir di sini adalah korban, ya. Ini Andriansa, satu lagi Ade Agus Susanto alias Komeng. Jadi untuk perkaranya ini terjadi pada hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 2.30, ya. Dimana pada saat itu korban, ya, yang sedang berjualan kemudian ditegur oleh tersangka, dalam hal ini adalah Ujang Sarjana. Kemudian tidak terima, Ujang ini kemudian melakukan pengeroyokan, kekerasan bersama terhadap kedua korban ini. Nah, sudah jelaskan duduk perkaranya. Ini namanya menepuk air kena muka sendiri. Bantahan pun disampaikan juga oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, bahwa apa yang disampaikan dua pedagang itu tidak benar. Bahkan Bima Arya mengatakan prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut sudah benar. Apa yang menjadi curhat dari pedagang kepada presiden itu kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya terjadi. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, pemerintah kota melihat kepolisian sudah melakukan proses hukum ini tepat, semua sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak boleh ada yang di atas hukum di Kota Bogor ini. Mau mengais rezeki, mau berjualan, berdagang, apapun dia silahkan. Dari luar kota juga boleh.
tetapi tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menekan. Saya jadi merasa kasihan dengan keluarga Ujang Sarjana ini. Gagal total short filmnya di media sosial. Tapi toh mereka berhasil pula ngeprank presiden dan pejabat tinggi lainnya. Luar biasa. Tapi saya menilai Pak Jokowi tidak salah. Apalagi yang disampaikan keduanya adalah soal pungli. Karena untuk urusan ini, Pak Jokowi tidak main-main, walau sempat dipermainkan. Nah, buat dua pedagang yang nangis-nangis di depan Presiden Joko Widodo, siap-siap saja jadi teman omnya di sel. Karena apa yang dilakukan punya konsekuensi hukum. Tapi itu tergantung dengan pihak kepolisian sendiri mau memaafkan atau memperkarakannya. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.